Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudari-saudaranya, bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Rencana besar atau proyek utama Tuhan dalam hidup kita manusia itu adalah agar kita mengalami keselamatan kekal. Atau kita seringkali juga menyebutnya sebagai kebahagiaan abadi. Atau sebagai masuk dalam kerajaan Allah, masuk surga. Keselamatan abadi itu berarti bersatu dengan Tuhan dalam hidup abadi di sorga, di dalam keabadian. Inilah yang Tuhan janjikan kepada mereka yang mengikuti Dia dengan konsisten dan konsekuen, dengan setia dan tekun. Salah satu penghalang terbesar dalam usaha manusia untuk masuk ke dalam hidup kekal, ke dalam sorga itu adalah harta. Kok bisa? Saudari-saudara, harta bisa menjadi penghalang orang masuk surga. Ketika kita melekat padanya, ketika kita menggantungkan harapan padanya, dan bukan pada Tuhan. Ingat sekali lagi, Yesus pernah bersabda, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Harta memiliki kita dan bukan kita lagi yang memilikinya. Bukan kita lagi yang mengaturnya. Jika hal ini terjadi, saudara-saudari, maka kita akan sulit untuk mengikuti Tuhan. Sebab kita lebih mudah untuk terikat pada harta. Memiliki harta dan menjadi kaya itu bukanlah sesuatu hal yang tidak baik. Bukan seperti itu. Boleh-boleh saja memiliki harta, mempunyai banyak harta. Apalagi kalau memang diperoleh dari suatu perjuangan, dari usaha keras, tekun untuk mencapainya. Lagi pula, caranya halal. Boleh punya kekayaan, boleh punya harta. Justru saudara-saudari,
Seharusnya mereka yang kaya, yang memiliki banyak harta, dapat mengikuti berbagai macam seminar, pendidikan, sehingga dengan demikian makin paham akan imannya dan mengerti apa yang paling penting dalam hidup ini. Kemudian menghidupinya, menghayatinya dalam kesaksian hidup dengan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berbuah, pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang beriman perlu mempergunakan harta kekayaan sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, betapa tak mudahnya untuk masuk surga, untuk masuk hidup kekal, karena salah satu kemungkinan penghalang terbesar adalah harta. Dan karena itulah Tuhan Yesus membuat metafor yang bagus di awal Injil tadi. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, unta yang sangat besar masuk ke lubang jarum yang sangat kecil, daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih, Anthony De Stefano dalam bukunya yang berjudul A Travel Guide to Life, A Travel Guide to Life, dia menulis demikian, bangunlah dari tidur. Dunia ini mengajarkan tujuan hidup yang semu. Kata-kata dari Anthony De Stefano, saudara-saudari, benar. Kita perlu bangun dari tidur. Berbagai macam tulisan, artikel, buku, surat kabar, dan macam-macam ajaran kebijaksanaan di dunia ini, saudara-saudari, memuat tentang bagaimana orang bisa hidup bahagia. Banyak orang mengejarnya seolah bahagia itu ada di suatu tempat. Dan kita harus ke sana untuk mengambilnya, lalu menjadi milik kita. Seharusnya tidaklah demikian, saudari-saudara. Kebahagiaan sejati ada di dalam Tuhan, di dalam persatuan dengan Tuhan. Maka Santo Agustinus pernah mengatakan, jiwaku tidak tenang sampai beristirahat dalam Tuhan. Atau dalam buku Mada Bhakti, ada sebuah lagu yang berjudul, atau dalam syairnya lebih tepatnya ada kata-kata ini, gelisah hatiku sebelum beristirahat padamu. Itu merupakan ungkapan keyakinan sekaligus kerinduan Santo Agustinus akan persatuan dengan Tuhan. Semoga saudara-saudari kita tahu dengan pasti apa yang menjadi tujuan sejati dari hidup kita. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkatilah kami semua agar kami mampu mengusahakan kerajaan Allah sebagai tujuan utama hidup ini. Baik dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja dan masyarakat. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.